Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan judul materi kita Iman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Adapun materi ini untuk kelas 10 dengan KD 3.3. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share channel YouTube kita ini. Adapun kompetensi dasar yang harus Ananda pahami, pertama, Ananda itu dituntut untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Mulia, Maha mengamankan, Maha pemelihara, Maha sempurna kekuatannya, Maha pengampun, Maha adil dan Maha akhir. Yang kedua, Ananda itu dituntut untuk memiliki sikap keluhuran budi seperti kokoh pendirian, memberi rasa aman, bertawakal dan adil sebagai implementasi atas pemahaman Asmaul Husna. Yang ketiga, Ananda dituntut untuk menganalisis makna Asmaul Husna yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan yang terakhir, Ananda dituntut untuk bisa menyajikan hubungan makna-makna dari Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adil, dan Al-Akhir dengan perilaku keluhuran budi seperti kokoh pendirian, memberi rasa aman, tawakal, dan memiliki perilaku adil. Adapun pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala, al-iman secara bahasa terbagi kepada dua. Yang pertama, takmin, artinya memberi rasa aman. Yang kedua, tasdiq, artinya membenarkan. Biasanya pengertian tentang iman ini adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Adapun menurut ulama, iman bukan sekedar membenarkan, tetapi harus disertai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilandasi dengan rasa cinta kepadanya. Adapun iman berarti ketundukan dan kepatuhan secara totalitas, artinya menyeluruh. Tasdiq itu berada di dalam hati, sedangkan lisan mengikuti apa yang ada di dalam hati. Itulah sebabnya setiap tasdik mengandung makna taslim, artinya ketundukan, yaitu berupa pengakuan dengan lisan dan ketundukan serta kepatuhan dengan anggota badannya. Adapun cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala terbagi kepada dua. Pertama, secara ijmali, yaitu percaya akan adanya Allah Subhanahu wa taala secara garis besar, seperti meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pencipta alam semesta, mengatur ciptaannya, Maha Pengasih dan Maha Kuasa. Adapun secara tafsili, yaitu percaya akan adanya Allah Subhanahu wa taala secara rinci dengan mengetahui dan memahami sifat-sifatnya Allah, nama-namanya Allah yang indah atau yang disebut dengan Asmaul Husna. Anak-anak sekalian, mari kita mengenal Asmaul Husna melalui dalil surat Al-A'raf ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Shadaqallahul azim. Artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Allah memiliki nama sekaligus sifat yang sangat baik dan sempurna. Nama-nama tersebut disebut dengan Asmaul Husna dan berjumlah 99. Adapun fokus kajian kita itu kepada 7 Asmaul Husna. Dalam hal ini dapat Ananda saksikan. Oke, kita lanjut.
Adapun kajian yang pertama tentang Al-Karim, artinya adalah Maha Mulia. Adapun yang dimaksud dengan Al-Karim yaitu yang banyak kebaikannya. Yang kedua, yang Maha Pemberi tanpa diminta atau yang dikenal dengan Al-Jawad. Yang ketiga, yang tidak akan habis pemberiannya. Yang keempat, yang Maha Pemaaf atau yang dikenal dengan As-Safuh atas kebodohan hamba-hambanya. Jadi Allah itu pemaaf terhadap kita. Adapun sikap dan perilaku yang harus dicontoh dan diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari berdasarkan kajian kita ini. Pertama, kita menanamkan sifat mulia karena Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia dan mencintai orang-orang yang berakhlak mulia. Yang kedua, kita menanamkan sikap pemurah karena Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang yang bersifat pemurah. Yang ketiga, menumbuhkan cinta yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak terhingganya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu yang diminta ataupun yang tidak kita minta. Yang berikutnya, kita menumbuhkan sifat suka memuliakan tetangga dan tamu sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Yang terakhir, menumbuhkan sifat pemaaf karena Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang pemaaf. Adapun kajian yang kedua atau Asmaul Husna yang kedua, Al-Mu'min artinya Maha Pemberi keamanan. Allah memberi keamanan kepada seluruh makhluk. Tidak satupun makhluk yang tidak terjamin oleh pengamanan Allah. Hal tersebut sesuai dengan firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Artinya, dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maharaja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Surat Al-Hasyr ayat 23. Adapun kajian kita yang berikutnya, Asmaul Husna Al-Wakil. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan sifat Al-Wakil yang artinya maha pemelihara. Allah pemelihara terhadap semua makhluknya sebagaimana firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Artinya, itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Surat Al-An'am ayat 102. Adapun kajian kita yang keempat dari Asmaul Husna Al-Matin. Di antara nama dari sifat Allah yang lain adalah Al-Matin, artinya maha kokoh. Maksudnya, dialah Allah zat yang mempunyai kekuatan sempurna. Tidak ada kekuatannya yang dapat dibantah, tidak ada kelemahan di dalam kekuatannya, dan tidak bisa ditolak perintahnya. Sebagaimana dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Artinya, sungguh Allah dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Surat Az-Zariyat ayat 58. Perwujudan sifat Al-Matin bagi hamba atau bagi kita adalah berpegang teguh pada tali agama dan tidak ada sesuatu pun yang dapat membuat kita berpaling. Itulah yang dimaksud untuk penerapan bagi kita. Adapun kajian berikutnya adalah
dari Asmaul Husna Al-Jami'. Allah maha mengumpulkan semua manusia untuk memperoleh keputusan akhir menuju kehidupan abadi, yakni kampung akhirat. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqq wa huwal fattahul alim. Artinya, katakanlah, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Dan Dia yang maha pemberi keputusan, maha mengetahui. Yang berikutnya adalah Al-Adil. Keadilan Allah adalah keadilan yang paling sempurna. Keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap makhluknya berlaku di dalam segala hal, sampai kepada pembalasan terhadap amal perbuatan yang dilakukan manusia di dunia. Tidak ada sedikit pun atau sedetik pun yang akan terlewatkan dari pembalasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Artinya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat pembalasannya. Surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Kajian berikutnya tentang al-akhir. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha kekal dan maha akhir, dan tidak ada sesuatu pun setelahnya. Dia maha kekal, manakala semua makhluknya hancur, tetap kekal dan dengan kekekalannya. Setelah hari kiamat tiba, semua makhluk akan mengalami kematian. Tidak ada yang hidup pada waktu itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah memiliki sifat al-akhir yang berarti maha akhir. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Artinya, dialah yang awal dan akhir, dan yang zahir dan yang batin. Surat Al-Hadid ayat 3. Ananda sekalian, dari 7 Asmaul Husna yang sudah kita bahas tadi, ada ibrah atau pelajaran yang bisa kita ambil, dan ibrah itu yang harus kita amalkan. Pertama, memberikan pengaruh positif bagi peningkatan iman dan perbaikan ibadah kita, serta akhlak dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, ibrahnya adalah menanamkan sifat mulia, karena Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat mulia dan mencintai orang yang bersifat mulia. Ibrah ketiga, menanamkan sifat pemurah, menumbuhkan rasa cinta yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta tidak lupa memuliakan kitab Allah, yakninya Al-Quran. Yang keempat, ibrahnya adalah menumbuhkan sifat suka memaafkan karena Allah, dan selalu berdoa dengan keyakinan doa itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibrah yang terakhir, menghindari perbuatan maksiat, kejahatan, dan tindakan apa saja yang mengundang datangnya murka Allah Subhanahu wa ta'ala, serta menghibur seseorang untuk tidak bersedih dan khawatir dalam menghadapi problematika kehidupan. Ananda sekalian, perlu penerapan perilaku yang meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, sikap kokoh pendirian. Yang kedua, sikap memberi rasa aman. Yang ketiga, memiliki sikap tawakal. Yang keempat, memiliki sifat adil. Bagaimana pembahagiannya? Jika kita memiliki sikap kokoh pendirian, yaitu dengan menjalankan ajaran Islam secara konsisten. Yang kedua, mendakwah
menerapkan ajaran agama Islam tersebut. Jika kita memiliki sikap memberi rasa aman, maka seorang muslim dapat memberikan rasa aman bagi semuanya, tampak dari sikap dan perkataannya. Jika kita memiliki sikap tawakal, tentu bersabar apabila usaha belum berhasil. Kemudian bersyukur kepada Allah ketika usaha kita telah berhasil. Yang berikutnya adalah bersikap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan sikap tawakal. Yang berikutnya adalah tidak menyalahi orang lain ketika mengalami kegagalan. Adapun sikap adil wajib ditegakkan dalam segala persoalan hidup manusia bagi manusia yang melanggar hukum. Itulah materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami dan dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.